Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu bahwa Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau mengerapi kami, menerangi hati pikiran kami, memampukan kami, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Pakailah dia untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin sering melihat seperti ini ya, kalau mungkin ada seorang petinggi atau pejabat negara mau datang. Ini saya pas teringat beberapa hari yang lalu, tiba-tiba saya lihat dari mana ya, saya lupa itu ya, ada tiba-tiba ada yang ngirimi gambar. Rumah calon mertua Kaisang ya, kalau misalnya Kaisang ya, Muhammad ya. Tiba-tiba ya nih, kayak begini nih, wah dibuat bagus jalanan. Komentar di bawahnya ngomong apa? Kalau bisa, Kaisang itu menikahi setiap gadis di tiap kecamatan di Indonesia, dia bilang. Kenapa? Supaya jalannya bagus. Nah, ini ada tujuannya ya. Ya ini hanya sekedar yang kita ingat, yang sering kita lihat gitu ya. Pertanyaannya, ketika seorang pejabat itu datang, dia itu mau ketemu siapa sih? Mau ketemu siapa ya kira-kira ya? Slide selanjutnya. Ketika kita sekarang mengingat kita lihat hiasan-hiasan Natal sudah mulai muncul, nanti akan semakin mendekati hari H, akan semakin bertambah, semakin meriah. Kira-kira mau ketemu siapa ya? Berulang kali tadi kita mendengar, bahkan menyanyikan, kita baca, Dia datang ke dalam dunia dalam segala situasi yang seperti ini. Slide selanjutnya. Dan kita sebenarnya tahu lah ya, kita mau datang, dia datang itu sebenarnya untuk ketemu siapa. Kira-kira siapa ya? Di ayat 9, pasal 9 ayat pertama dan ke-6 tadi dengan jelas dikatakan, berjalan di dalam kegelapan dan yang diam di negeri kekelaman. Pengulangan yang sangat jelas. Dan di ayat ke-6 dikatakan untuk kita 2 kali. Satu hal yang dengan jelas sebenarnya ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa kitalah sebenarnya. Dan perlu diketahui konteks Yesaya sebenarnya dibicara kepada siapa? Bukan orang asing, tapi kepada umat yang dikatakan umat pilihan Allah. Tapi bagaimana kondisi mereka? Mereka sengaja dipanggil, dipilih secara khusus oleh Allah, tapi ternyata kondisi mereka seperti ini.
berjalan dalam kegelapan, diam di negeri kekelaman. Kita tidak ngomong di sekitarnya, tapi kita ngomong negara atau bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan kemudian lebih secara khusus dia menunjuk untuk kita. Nah, disinilah kita harus paham juga dalam Mazmur pasal 14 dan 53 ayat 2, 3, 2 sampai 4. Dengan jelas di situ dipakai juga istilah Tuhan melihat dari surga, dari tahtanya. Dia melihat ke dalam dunia ini, ke dalam bumi, ke atas bumi. Apa yang dia lihat? Tidak ada satu pun dikatakan manusia itu yang apa? Berbuat baik. Satu pun tidak dikatakan. Dan ini sebenarnya senada bukan? Dengan Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah kita melihat sebenarnya ketika dikatakan kehilangan. Berarti dia sudah tidak punya lagi bukan? Yang apa yang sebenarnya Tuhan dari awal rancangkan dan berikan kepada manusia, sekarang tidak lagi bersama dengan manusia itu. Kemuliaan Allah sudah meninggalkan diri manusia. Apa yang tertinggal? Tersisa. Tidak ada apa-apa. Hilang. Cahaya kehidupan itu sudah tidak bersama dengan manusia. Makanya tidak heran dikatakan berjalan dalam kegelapan atau kekelaman. Inilah kondisi yang harus kita lihat sebenarnya, bahwa Tuhan sebenarnya datang dalam dunia mau ketemu siapa. Slide selanjutnya. Nah, pertanyaan tentunya adalah ketika dia datang, yang dikunjungi ini mau terima pun enggak. Sering ketika aset tadi yang kita lihat itu ya, senang mereka dikunjungi. Wah, jalanan jadi bagus, situasi jadi berubah dan lebih enak, tanda kutip. Ketika orangnya datang, diterima enggak? Belum tentu. Mau berkatnya, tapi tidak pribadinya. Dan ini sebenarnya terjadi bukan? Ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu sudah berkarya menyiapkan banyak hal untuk kita, bolak-balik dia sudah janji dan dia sekarang datang. Bagaimana reaksi yang dikunjungi ini? Kita lihat dalam kisah Natal. Ketika dia lahir, yang justru penguasanya jadi apa? Jadi yang buru dia, jadi pemburunya. Dikasih tahu ada seorang raja lahir, kaget. Loh, ada saingan, celaka ini. Harus dibasmi. Situasi yang kita lihat, inilah kondisi yang sebenarnya dalam dunia ini. Yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Dalam kegelapan. Apa yang bisa muncul dari dalam kegelapan? Kita tahu dalam firman Tuhan, kegelapan melambangkan kejahatan. Muncul dari dalam dirinya ya hanya itu yang bisa keluar dari seorang manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain. Dia hanya mencari keinginan sendiri, memuaskan dirinya sendiri, menjaga kekuasaan, mempertahankan bagaimana dan caranya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan, bukan? Mungkin seperti dekorasi ini atau dekorasi itu. Selama dia tidak mengganggu saya, tidak apa-apa. Wis, anteng-anteng aja di situ ya. Diam-diam aja di situ. Tuhan seolah-olah kita tempatkan dalam satu pojok ruangan, jelek sudah Tuhan yang duduk anteng di situ ya. Selesai sudah. Kalau nanti aku butuh, tak panggil kamu. Lenda, wis duduk sing anteng di situ, jangan ganggu saya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bahkan dalam pelayanan kita, apa sebenarnya yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan kita melakukannya? Jujur dalam kehidupan saya sendiri pun saya bukan menganggap terlalu baik. Enggak, saya juga sering berpikir, waduh berat sekali ya. Ini itu, waduh rasanya terus bertubi, terus datang terus. Dah, gampangnya apa? Mundur aja deh. Mundur aja. Sign out. Keluar. Seolah-olah itu menjadi sebuah jawaban yang begitu mudah. Memang mudah. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah sungguh kita merespons
permintaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak juga dalam kita mengaku bahkan dengan diri mengatakan pelayanan. Kita masih terus menginginkan apa yang menjadi keinginan daging kita, bukan? Aku enggak mau yang repot-repot loh ya, enggak mau yang susah-susah. Enggak usah. Wah, ini satu ini, waduh, ketemu ini mah. Apalagi pun cuma satu ya. Ada lagi. Waduh. Hidup ini jadi tidak sebahagia atau seindah yang diharapkan begitu ya. Montang-manting susah selamat gara-gara beberapa orang ini. Wes, sudah, give up. Mundur aja. Dan kalau kita coba pikirkan sekarang, ketika Tuhan datang, dia tahu akan ditolak. Kenapa sih dia masih ngotot, tanda kutip, mau datang, tetap mau datang. Slide selanjutnya. Dia tahu kita perlu, dia menginginkan, sekalipun dia ditolak, dia tetap ingin datang. Karena apa? Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya lagi. Ibrani 9 ayat 12 dengan jelas mengatakan, ini konteks dia sebagai imam besar yang ditulis dalam kitab Ibrani, dia dibedakan atau dikontraskan dengan imam besar manusia biasa pada umumnya, pendahulu-pendahulunya. Dibedakan apa? Kalau pendahulu-pendahulunya dikatakan dengan jelas mereka adalah imam besar, adalah manusia orang berdosa juga, dan di mana mereka harus menyucikan diri terlebih dahulu dengan cara apa? Darah ternak, ada lembu, ada domba yang harus dikorbankan, dan kemudian dia membawa darah itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi kalau Kristus beda. Dia sedang menempatkan dirinya dalam dua peran yang sangat vital di situ. Bukan hanya imam besar, tetapi sekaligus dia adalah anak domba Allah itu sendiri. Dengan kata lain, dia menyerahkan dirinya untuk disembelih dan dia membawa darahnya sendiri masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Di sini kita melihat satu hal yang sangat serius. Di mana sebenarnya dengan jelas sekali dia mengatakan tidak ada manusia yang sanggup melakukan peran ini. Satu, tadi kita bisa lihat, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Bahkan dipakai istilah tadi di situ, bejat hatinya. Orang yang tinggal dalam kegelapan yang tercemar oleh dosa, tidak mungkin bisa membawa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Karena dia tahu, hanya dia yang sanggup melakukannya. Dia membawa darahnya sendiri masuk. Slide selanjutnya. Kenapa itu perlu? Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dalam Efesus pasal kedua, dia sedang mempersatukan kedua belah pihak, yaitu siapa? Tadi saya baca ketika kita masih berdosa, kita itu musuh Allah, Roma tadi. Kita sekarang dipersatukan. Ada sebuah perseteruan yang tidak bisa dijangkau atau diselesaikan oleh manusia. Yang ini hanya bisa dijawab kalau tuntutan Allah itu terpenuhi. Yaitu korban yang sempurna. Dan inilah yang sedang Yesus lakukan. Dia membawa darahnya sendiri. Mendamaikan kita dengan Allah. Makanya dia tidak memperhatikan kita mau taruh dia di pojok, mau taruh di mana. Karena apa? Kita yang tidak mengerti. Kita meletakkan Tuhan di sebelah sana menurut kehendak kita. Tapi dia tidak bisa dibatasi oleh keinginan kita. Dia tidak diterima pun tidak apa-apa. Tapi dia sedang menjalankan kehendak Allah. Dan ini yang paling penting dalam hidupnya. Dan disitulah dikatakan dengan jelas, dia melenyapkan perseteruan pada salib itu. Luar biasa. Slide selanjutnya. Kembali pada teks kita tadi,
pasal ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan di situ, tadi katakan untuk kita 2 kali, kemudian lambang pemerintahan. Coba kita gabungkan ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini menunjukkan apa kira-kira gelar-gelar ini? Mungkin slide selanjutnya. Pernah lihat ya? Ini hanya cuplikan aja. Kalau kita lihat kaisar, raja, presiden, mereka biasanya punya apa? Satu tim lagi ya, satu tim khusus. Penasehat-penasehat dari berbagai bidang. Karena apa? Tugasnya banyak sekali dan penting-penting. Dulu saya masih ingat teman saya pernah berkelakar gini ya. Kita kumpul-kumpul anak Indonesia gitu. Sini. Kamu tak jadikan menteri semak belukar ya. Loh apa urusan nih semak belukar itu loh, mau diapa no gitu ya. Ya enggak penting kan, enggak mungkin jadi menteri ya, itu kan kita hanya guyonan aja gitu. Tapi kita tahu yang namanya menteri apalagi yang Menko. Waduh, koordinator itu lebih penting lagi. Bidang-bidang yang harus ditangani, vital, itu yang harus dipikirkan. Harus ada penasehat-penasehat yang banyak. Kembali ke teks yang tadi. Kalau kita perhatikan penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Menunjukkan pribadi ini bukan cuma pemimpin, tapi dia juga ada fungsi peran yang tadi yang sebenarnya harus mendampingi dia. Ini semua tergabung di dalam satu pribadi. Yang sebenarnya menunjukkan apa? Kualitas pribadi yang datang kepada kita ini siapa? Manusia biasa tidak akan pernah bisa menjalankan peran-peran yang dituliskan di sini. Tidak akan pernah. Dan ini yang sangat-sangat diperlukan untuk kita. Ini perlu kita lihat baik-baik. Dan terutama kalimat yang terakhir itu. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Sekali lagi, konteks kitab Yesaya, Tuhan sedang menyatakan amarahnya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kitab-kitab nabi besar ini, juga beberapa kitab nabi kecil, menyatakan bagaimana suara Tuhan itu begitu marah. Kenapa marah? Yang tadi dikatakan itu, bangsa atau umat pilihan Allah ini sudah terjebak di dalam dosa yang begitu dalam dan mereka rasa suka di situ. Dengan kata lain, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sangat dikasihi oleh Allah, yang sebenarnya adalah milik Allah, diambil alih oleh orang lain atau pihak lain. Marah Tuhan. Dan mereka tidak mau ke sini lagi loh, balik ke sana terus sih. Ini dikatakan kecemburuan Tuhan. Kenapa cemburu? Beberapa teks yang lain juga dikatakan dia adalah Allah yang cemburu dan jangan coba-coba kamu kotak-katik dalam hal ini. Dia akan sangat murka akan hal ini. Kenapa cemburu? Karena dia mengasihi. Dia ingin miliknya itu kembali kepada dia. Itulah yang Tuhan sedang gumulkan, yang sedang perjuangkan di sini habis-habisan. Tidak main-main. Dia mengutus anaknya sendiri datang kembali supaya kita bisa datang kembali kepada Allah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, apakah itu demi kepentingan dia sendiri? Ada kepentingan Allah secara jelas. Tapi yang jelas juga adalah dia sebenarnya datang demi kepentingan kita sendiri. 2 slide selanjutnya. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan lakukan di sini, saya hanya memikirkan, merenungkan, ini adalah sebuah pertaruhan yang luar biasa besar. Kenapa? Kalau kita lihat, sebenarnya yang dipertaruhkan di sini apa sih? Apakah kita? Mungkin itu secondnya. Yang terutama adalah kemuliaan dan kehormatan Allah sendiri. Bahwa dia sebenarnya ingin mengembalikan atau memulihkan karyanya sudah dihancurkan oleh dosa itu. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 dan 2 bagaimana dia begitu luar biasa menciptakan dunia ini. Begitu indahnya, tertata rapi, sudah selesai berjalan.
Tiba-tiba masuklah dosa, hancur semua. Coba kalau kita habis merasakan ini, pernah ngerasakan seperti ini? Kita sudah setengah mati merancang, membuat, sudah menyelesaikan satu karya yang begitu indah, sudah berfungsi dengan sempurna. Tiba-tiba diambil alih orang lain. Bisa tahu rasanya ya? Nama kita tidak pernah disebut, selalu menyangkut pada pribadi perampok itu. Gimana rasanya di sini? Itu sakitnya bukan cuma di sini itu ya, bisa di sini, macam-macam itu ya. Mau meledak itu rasanya itu. Apalagi ini menyangkut yang namanya kemuliaan dan kehormatan. Wow, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah memberikan janji, rancangan. Dan dia sudah sampaikan berulang kali kepada umatnya. Tapi umat yang tidak ngerti-ngerti. Sampai akhirnya dia datang sendiri. Itu pun masih disalah mengerti. Kisah Natal kita tahu bagaimana dia datang. Lahir, belum lahir sudah tidak diterima ya. Tolak sana, tolak sini. 2 minggu yang lalu saya sudah katakan, coba kalau dia orang kaya, bawa Mercedes, bawa Ferrari gitu misalnya ya. Pasti buka pintu semua, turun di sini, di sini. Bayarnya yang larang gitu maksudnya. Tapi datang naik keledai, potongan kayak begini. Waduh. Pergi. Repoti aja mah. Itulah pandang hewan. Simpel saja. Dia tidak keberatan. Lahir di situ, buktinya tidak apa-apa. Secara kedokteran kita lihat resikonya luar biasa itu ya. Kotornya kayak begitu, tapi lahir tidak apa-apa ya. Yang datang siapa? Tamunya datang siapa? Gembala. Siapa gembala? Orang-orang pinggiran yang tidak dianggap status rendah. Besar sedikit. Barusan itu dikejar-kejar lagi ya. Yaitu tadi raja gila tadi itu ya, nguber-nguber, lari ke Mesir. Raja sudah mati, suruh balik lagi pulang. Hidup di tengah keluarga yang sederhana sebagai tukang kayu. Kembali status rendah. Sama orang-orang sekitarnya, tonggo-tonggo kenal, bergaul, tidak apa-apa, beres. Ketika dia bisa memberikan mujizat, karya begitu mengherankan, ditolak lagi. Karena apa? Anak Yusuf. Loh, terus kenapa anak Yusuf? Mereka melihat, ya kita kenal tuh saudara itu, kan itu orang itu. Status sosial lagi, seret, turun lagi, ditolak lagi. Sampai dia harus masuk ke dalam pelayanan itu. Kita tahu ada 2 momen yang sangat menentukan. Ketika dia memasuki masa pelayanan digoda oleh iblis, Injil Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Kemudian ketika dia akan ditangkap di Taman Getsemani. 2 momen yang sangat mengerikan itu. Digoda dengan begitu luar biasa oleh iblis. Kondisi yang sangat lemah, sangat tertekan. Kamu anak Allah toh? Itu loh, batu ubah jadi roti. Gampang. Simple ya. Tapi jebakan yang luar biasa. Tunjukkan dirimu sebagai anak Allah. Terjun dari hubungan bait Allah. Nanti malaikat akan datang. Sembahan aku. Tak kasih seluruh kekayaan dunia dan kehebatannya. Nih, tak kasih. Lolos 3 ini. Tapi ketika akan ditangkap. Ada lagi. Dia sampai mengucapkan doa yang sama 3 kali, dicatat di situ. Seandainya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kenapa sih cawan ini? Dia tahu, dia harus meminum cawan ini. Tapi ini cawan yang penuh dengan penderitaan. Dia harus menghadapi murka Allah. Kita seringkali tidak bisa bayangkan ya murka Allah.
Ini yang sekedar kisah saya bagikan. Berapa kali saya pernah mendampingi jemaat sebelum meninggal. Kebanyakan ada yang selalu mengatakan, saya takut. Takut kenapa? Mati. Saya rasa bukan matinya. Tapi apa? Setelah mati ini loh, aku akan bagaimana? Ketemu siapa? Dan bagaimana dengan kondisiku? Apakah aku siap? Banyak. Mungkin kita belum sampai dekat dengan kematian itu. Belum. Kita belum merasakan. Tapi saya sangat anjurkan, gumulkan baik-baik. Karena satu saat momen itu akan tiba. Entah kamu siap atau tidak. Kematian itu bisa datang dengan sekejap. Kita tidak bisa nolak ketika Tuhan panggil, pulanglah. Aku cek repot Tuhan. Nanti ayo. Gantian the next urutan berikutnya aja. Tidak bisa. Yesus tahu dia sebentar lagi akan mati bukan karena kesalahannya. Tetapi dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Ini sangat mengerikan. Dia harus merasakan bagaimana dia dinimpa sendiri oleh dosa seluruh umat manusia. Bukan dosanya, tapi yang terlebih lagi adalah apa? Untuk sementara waktu dia merasakan terpisah dari yang dikasihinya itu. Itu mengerikan. Dan dia akhirnya mengatakan, namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. 3 kali loh. Ini bukan barang gampang. Dia datang ke dalam dunia, mempertaruhkan banyak hal ini. Dan dia lakukan untuk kita, untuk Anda, untuk saya. Pada momen kita akan menyambut Natal ini, saya mengajak kita bersama-sama kita merenungkan sejenak. Nanti kita akan memperingati melalui perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan bagi kita. Ingat baik-baik, tanpa Natal tidak ada Paskah. Tidak ada Jumat Agung. Dia harus lahir dulu. Menjadi sama seperti kita, hidup dalam penderitaan. Dan dia rela melakukan itu. Mari kita selalu mengintrospeksi diri, merefleksikan kepada diri kita. Dia sudah datang kepada kita, memberikan yang terbaik, memberikan hidup bagi kita. Dia mati supaya kita bisa hidup. Dia memberikan apa yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Dia tahu kita tidak mampu. Makanya dia memberikan bagi kita. Sekalipun itu adalah nyawanya. Dia relakan. Supaya kita bisa bersama-sama kembali bersama dengan dia. Kita adalah ciptaannya. Bisa kembali kepada pencipta yang benar. Dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia merancang kita untuk bersama-sama tinggal dengan dia di sana. Bukan mati kekal. Mari kita pada hari ini, kita merenungkan kembali. Dia datang untuk siapa sih? Mau ketemu siapa? Ketemu kita. Tapi pertanyaan yang sama kembali saya ulang. Bagaimana reaksi kita terhadap dia? Kalau dia mengetuk hatimu pada saat ini, apakah kamu mau menyambut dia? Sisi Tuhan, aku belum raup muka ini. Saya belum cuci muka. Cik roll-rollan ini Tuhan. Nanti saya tunggu dulu ya sebentar ya. Mau nunggu baik seperti apa? Tidak akan pernah bisa baik. Undanglah dia dulu. Dan kita akan menjadi baik. Dia akan memampukan kita. Dia sangat rindu untuk bisa hadir dalam hatimu, dalam hidupmu, dan hidupku. Bukalah hatimu. Just simple. Tuhan tidak ingin melihat, duitmu no piro, depositomu piro, tabunganmu piro, kamu punya pabrik enggak?
Tidak ada urusannya Bapak Ibu. Dia bukan ingin harta kekayaan kita. No. Dia pencipta langit dan bumi. Kita itu yang kita punya itu seperberapa sih? Dia ingin hidupmu. Dalam arti dia akan memberikan hidup itu kepada kita. Dia bukan mengambil dari kita. Dia memberikan kepada kita. Beda dengan dunia. Hanya mancing datang, kamu diambil oleh dunia dan diikat. Diperbudak oleh dia. Tapi Tuhan memberikan hidup supaya kamu mengalami kemerdekaan yang sejati. Hidup yang sesungguhnya itu di dalam dia. Dia berikan. Dia bukan ambil. Untuk itulah dia datang kepada kita. Saya undang kita untuk bersama-sama kita merenungkan hal ini. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita kembali mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Simple message-nya. Tuhan datang untuk kita. Tapi, apakah engkau siap menyambut dia? Jangan pikirkan gegap gempita itu. Dia masuk dalam dunia dengan penuh penderitaan. Demi engkau dan demi saya. Kondisi kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan akan jauh lebih buruk dari yang kita bisa bayangkan. Ingatlah, dia merelakan hidupnya. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Supaya kita bisa hidup berkenan kepadanya. Berdoalah secara pribadi. Dan jangan lupa, ketika dia mengetuk hatimu, sambutlah dia. Jangan tunda, sambutlah dia. Bukalah hatimu dengan penuh sukacita dan undang dia masuk. Dia begitu sopan menunggu di depan pintu hatimu. Masuk, Tuhan, masuklah. Undang dia masuk. Dan nikmatilah bagaimana dia akan memberikan hidup yang begitu indah kepadamu. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah begitu luar biasa berkarya dengan mengutus putra tunggalmu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yang bahkan memberikan hidupnya, mati dan bangkit bagi kami semua. Tuhan tolong kami. Untuk kami tidak mengeraskan hati kami. Hanya mencari kesenangan diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan kami boleh sungguh serahkan hidup kami kepadamu. Dan Engkau yang masuk menguasai hidup kami seutuhnya. Engkau yang mengubahkan kami. Supaya kami boleh dipersiapkan Tuhan satu hari nanti. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Tinggal dan hidup bersama dengan Engkau. Tuhan tuntun dan sertai kami. Engkau yang tahu cerita anak-anak-Mu dalam berbagai hal yang saat ini dialami. Engkau yang sangat mengerti. Engkau yang telah hadir, Engkau yang jadi sama seperti kami. Engkau tahu Tuhan persis apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan. Dan biar Tuhan kami boleh serahkan semuanya juga ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau yang terus berkarya dan menolong kami. Pimpin ya Tuhan anak-anak-Mu. Untuk kami juga boleh berbagi kasih ini kepada saudara-saudara kami yang lain. Mampukan kami sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih rahmat-Mu. Kami bersyukur demi Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Amin.